Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fihi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Wa qala aidan, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut semuanya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya menghitung beberapa hari, sebentar lagi kita akan melaksanakan daripada kurban, yaitu Idul Adha, yang mencontohkan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Habibullah, untuk kita mengenang sejarah beliau. Ibadah kurban adalah ibadah yang meningkatkan kita kepada keimanan, kesabaran, kejujuran, serta ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Nabi yang dikasihi Allah karena keimanan dan ketakwaan yang sangat tinggi. Beliaulah yang dalam pencariannya menemukan Tuhan Allah yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Kepadanya lah beliau menyerahkan diri secara bulat tanpa ada keraguan. Dikatakan di dalam ayat di atas, laqad kana lakum fi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya pada mereka itu Ibrahim dan keluarganya adalah teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surat Al-Mumtaha ayat 6. Di sini nampak kita ayat tersebut menjelaskan begitu suri teladan yang baik terdapat pada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kenapa kita kembali lagi sejarah beliau Nabi Ibrahim? Ketika dia ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istri dan anaknya di gurun pasir, ditandus, sepi, tidak ada orang kanan, kiri, depan, belakang. Ditinggalkanlah Siti Hajar ini sendiri di gurun pasir. Nabi Ibrahim dengan mencari Allah, kena ujian yang diberikan Allah ini. Keimanan ada pada diri Nabi Ibrahim, ketakwanya ada pada Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata, pasti ada kebaikan di sebalik ini. Maka Nabi Ibrahim dengan yakin dia berangkat meninggalkan istri dan anaknya. Namun apa nyatanya? Dengan sesungguhnya dia cinta kepada Allah, maka istri dan anaknya ini ditinggal. Maka Ismail anaknya tersebut mentakkan kakinya di gurun pasir sehingga memancarkan daripada air Zam-Zam, sehingga banyak penduduk yang tinggal kepada mereka, sehingga sampai saat sekarang ini
seluruh umat muslim yang ada di dunia merasakan menikmati air Zam-Zam di Mekah. Saudaraku ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Ibrahim diuji, diberi cobaan untuk memotong leher anaknya yaitu Ismail. Dengan kepercayaan Nabi Ibrahim, dengan ketakwaan keimanannya, dilakukannya lah perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keraguan. Maka ketika Nabi Ismail mau disembelih, Allah gantilah Nabi Ismail tersebut, anak tersebut dengan biri-biri yang besar. Yang dikatakan dalam Indonesia adalah seperti sapi, kambing, hewan ternak. Saudaraku yang mulia Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menurunkan perintah dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya telah kami berikan kenikmatan yang besar kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka segeralah engkau solat kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka wal abtar. Dan sesungguhnya orang-orang yang membencimu, mereka akan terputus. Maka perintah ini menggambarkan kita mengenang daripada sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Habib Allah. Maka kita diminta sama Allah untuk melaksanakan kurban. Karena kita tidak bisa mengikuti daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah ganti. Karena tahu dengan kekurangan umat Nabi Muhammad SAW diganti dengan ternak. Karena bakalan berat untuk melaksanakan daripada ujian yang sangat besar, Allah ganti dengan ujian kita berkurban. Masuk berkurban ini adalah di mana kita membantu saudara kita yang lapar, kanan kiri tetangga, depan belakang, kita bantu dengan berkurban dengan ikhlas. Yang orang yang banyak uang, yang hartanya banyak, jangan sampai mereka ini tidak mau berkurban. Segeralah kurban. Dalam waktu berapa hari ini masih bisa untuk melaksanakan kurban Idul Adha. Karena apa? Karena kurban ini mengajarkan kita ikhlas dan membantu sesama manusia, sesama muslim. Jangan kita kikir, karakter umat manusia adalah kikir, terlalu cinta dengan harta dan anak. Padahal sudah dikatakan dalam firman Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu, anakmu adalah ujian bagimu. Wallahu indahu azim. Dan sesungguhnya pada Allah adalah pahala yang sangat besar. Jangan kita menjadikan punya anak, istri, harta kita banyak, memikirkan daripada untuk membuat gedung-gedung yang besar, membuat ruko, membuat bisnis banyak. Pada datang hari kurban, kita untuk mengeluarkannya harta, kita pelit kikir. Sebagaimana sejarah sudah mengatakan, kisah si Korun yang kikir tanpa mengeluarkan, Allah benamkan di dalam tanah. Allah masukkan di dalam tanah sehingga pada umat akhir zaman ini apabila menemukan harta di dalam tanah disebut harta karun. Ini Allah berikan nama tersebut untuk kita mengambil intisari daripada kisah tersebut. Maka segeralah kita membantu saudara-saudara kita. Jangan sampai kita mencintai istri ini melebihi daripada mencintai Allah. Allah yang meminta kita untuk kurban, bergotong royong untuk melaksanakan daripada infak harta kita, membersihkan harta kita kelak nanti, menjadikan kesehatan pada diri kita, ringannya kita ibadah dengan kurban ini. Maka segeralah kita mengeluarkan harta kita, jangan kita simpan. Karena disitulah ujian Allah menengok kecintaan kita terhadap Allah. Apakah kita bisa mengikuti daripada ayat
Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Saudaraku yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekian daripada tausiah pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.